Let me introduce myself. My name is Agisteri Sahala. I'm from regular nurses class. Now I want to explain about tenses, but just 3 tenses. Simple past tense, simple present tense, simple future tense. And let's check this out. First, simple past tense. So, definition atau definisi dari simple past tense adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai dan berakhir pada masa lampau pada waktu tertentu. And what the function? Fungsi dari simple past tense adalah digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lalu yang terjadi pada waktu tertentu. Untuk keterangan waktu yang digunakan bisa gunakan ago, misalnya 2 days ago, 1 years ago, atau bisa juga yesterday, bisa juga last week, last month, or last year. Jadi ada 2 macam bentuk kalimat dalam simple past tense. Ada bentuk kalimat verbal atau menggunakan kata kerja, dan ada juga bentuk kalimat nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi keduanya memiliki rumus yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk dengan rumus dari simple past tense. Jadi rumusnya ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Interrogatif berarti bentuk tanya. Yang pertama kita mulai dari rumus positif yang bentuk verbal. Jadi untuk bentuk verbalnya kita gunakan rumus subject plus verb to plus complement. Subject plus verb to plus complement. Untuk example atau contohnya kita gunakan I ate a cake 2 days ago. I ate a cake 2 days ago. I untuk subject, ate untuk verb to, yang verb one-nya adalah eat atau makan. Kemudian kita tambahkan complement a cake 2 days ago. Dan kemudian untuk bentuk nominalnya kita gunakan rumus subject plus was or were plus complement. Subject plus was or were plus complement. An example atau contohnya I was late yesterday. Dan juga we were hungry last night. Sekarang untuk bentuk negatifnya kita mulai dari bentuk kalimat verbal. Rumusnya subject plus did plus not, atau bisa juga kita gabungkan menjadi didn't, plus verb one plus complement. Subject plus did plus not atau didn't plus verb one plus complement. Oke, example atau contohnya I didn't play football last week. I untuk subject, kemudian kita tambahkan didn't, kemudian kita tambahkan verb one play, and kita tambahkan complementnya football last week. Bentuk nominalnya kita bisa gunakan rumus subject plus was or were plus not plus complement. Subject plus was or were plus not plus complement. Example, they were tired yesterday. Kemudian untuk rumus dengan bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Yang pertama kalimat verbal kita gunakan rumus did plus subject plus verb one plus complement. Did plus subject plus verb one plus complement. An example atau contohnya did you go to school yesterday? Kemudian untuk bentuk nominalnya kita gunakan rumus was or were plus subject plus complement. Was or were plus subject plus complement. Untuk contohnya kita gunakan were you tired yesterday? Next, we're going to learn simple present tense and what the function. Fungsi dari simple present tense adalah digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali yang bisa disebut dengan kebiasaan. Untuk membentuk kalimat simple present tense, biasanya digunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one ditambahkan s atau es.
kita masuk dalam rumus. Yang pertama, rumus bentuk positif. Untuk rumus bentuk positif kita bisa gunakan dua rumus. Yang pertama, subject plus verb 1 plus object or complement. Subject plus verb 1 plus object or complement. Dan rumus yang kedua yaitu subject plus verb 1 plus is or is plus object or complement. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk subjek I, you, we, they kita gunakan verb 1. Sedangkan untuk subjek she, he, it kita gunakan verb 1 ditambahkan s or es. Oke, untuk example-nya atau contohnya, I take the motorcycle to the office. Dan contoh yang kedua, she reads Harry Potter book every day. Kemudian rumus bentuk negatif. Biasanya di rumus negatif ini menggunakan tambahan don't or doesn't. Untuk rumusnya, subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object or complement. Subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object or complement. Untuk contohnya, yang pertama, they don't watch new movies every day. Dan contoh yang kedua, she doesn't read Harry Potter book every day. Next, bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Jadi biasanya menggunakan tambahan do or does. Untuk kata do digunakan pada subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk kata does digunakan pada subjek she, he, it. Oke, rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya yang pertama, do you play basketball every morning? Dan contoh yang kedua, does she read book every day? Okay, the last, simple future tense. What the function about simple future tense? Jadi fungsi dari simple future tense adalah menyatakan suatu kejadian yang akan datang. Dan untuk keterangan waktu kita bisa gunakan later, tomorrow, and next week, next month, next year, next bla bla bla. Untuk rumusnya yang pertama bentuk positif, kita bisa gunakan rumus subject plus will plus verb 1 plus complement. Subject plus will plus verb 1 plus complement. Example atau contohnya, I will come to your party tomorrow. I untuk subject, kemudian kita tambahkan will and verb 1 come, dan kita tambahkan complement to your party tomorrow. Kemudian untuk bentuk negatifnya kita bisa gunakan rumus subject plus will plus not plus verb 1 plus complement. Subject plus will plus not plus verb 1 plus complement. Example, they will not learn English today. Untuk will not kita bisa singkat menjadi won't, jadi they won't learn English today. And last, interrogatif. Bentuk interrogatif atau bentuk tanya kita bisa gunakan will plus subject plus verb 1 plus complement. Oke, contoh untuk kalimat dari bentuk interrogatif atau bentuk tanya yaitu will you come to my party tomorrow? So, that's all about my explanation about simple past tense, simple present tense, and simple future tense. And I hope you understand. Thank you.